Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua pemikir besar lahir dari ketenangan. Sebagian justru lahir dari retakan batin yang dalam. Carl Gustav Jung adalah salah satunya. Sebelum dunia mengenalnya sebagai psikolog besar, sebelum istilah shadow, anima, dan kolektif unconscious menjadi terkenal, Jung adalah seorang anak yang kesepian, bingung, dan terbelah di dalam dirinya sendiri. Ia tumbuh di rumah seorang pendeta Protestan, lingkungan yang tampak religius, tertib, dan moral. Namun Jung kecil justru melihat sesuatu yang ganjil. Ayahnya berbicara tentang Tuhan, tapi tidak tampak hidup bersama Tuhan itu sendiri. Dari sini, konflik pertama Jung lahir, perbedaan antara apa yang diajarkan dan apa yang dirasakan. Jung menulis bahwa sejak kecil ia merasa memiliki dua kepribadian. Kepribadian pertama, anak biasa, patuh, sosial, rasional. Kepribadian kedua, sunyi, tua, dingin, seolah menyimpan rahasia yang tidak bisa dibicarakan ke siapapun. Dan yang penting, kepribadian kedua inilah yang paling nyata baginya. Disinilah benih pertama dari apa yang kelak ia sebut the shadow. Ketika Jung dewasa dan belajar kedokteran serta psikiatri, konflik batin itu tidak hilang. Ia hanya berganti pakaian intelektual. Ia menjadi murid kesayangan Sigmund Freud. Dunia melihat mereka seperti ayah dan anak. Namun di balik itu, Jung mulai merasakan sesuatu yang tidak cocok. Freud memandang seksualitas sebagai pusat segalanya. Jung setuju, tapi tidak sepenuhnya. Menurut Jung, hasrat seksual bukan hanya soal tubuh, tetapi juga simbol, energi jiwa, dan makna eksistensial. Perbedaan ini bukan perbedaan kecil. Ini perbedaan cara melihat manusia. Dan akhirnya, hubungan itu hancur. Perpisahan Jung dengan Freud bukan sekadar akademik. Itu adalah kehancuran figur ayah kedua dalam hidupnya. Setelah itu, Jung mengalami fase paling gelap dalam hidupnya. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi berdarah, visi kehancuran Eropa, ketakutan akan kegilaan, dorongan batin yang tidak ia pahami sendiri. Ia menulis, "Saya tidak tahu apakah saya sedang menemukan sesuatu atau justru kehilangan akal sehat saya." Di titik ini, banyak orang akan menutup diri, tapi Jung melakukan sesuatu yang ekstrim. Ia masuk ke dalam kegelapan itu. Disinilah kita harus berhenti sejenak, karena bagian satu ini penting. Ini bukan tentang teori Jung. Ini tentang asal luka batin seorang manusia. Tanpa memahami retakan awal ini, kita tidak akan pernah memahami pandangan Jung tentang seksualitas, hasrat, rasa bersalah, dan shadow. Kita akan masuk ke wilayah yang jauh lebih sensitif lagi. Bagaimana Jung memandang hasrat seksual, mengapa ia menolak represi moral, dan bagaimana konflik batin itu juga muncul dalam kehidupan pribadinya sendiri. Setelah Jung masuk ke fase paling gelap dalam hidupnya, setelah ia berpisah dengan Freud dan hampir kehilangan pijakan mentalnya, satu tema terus muncul dalam pengalaman batinnya, libido. Tapi tidak seperti Freud, Jung tidak melihat libido hanya sebagai dorongan seksual biologis. Bagi Jung, libido adalah energi kehidupan itu sendiri. Energi yang sama yang bisa muncul sebagai hasrat seksual, dorongan kreatif, pencarian makna, ambisi, bahkan dorongan spiritual. Masalahnya, di dunia modern, energi ini dipersempit. Ia hanya disebut nafsu. Dan nafsu, terutama nafsu seksual, diajari untuk ditahan, ditekan, dipermalukan. Disinilah konflik besar manusia modern.
Jung mulai melihat pola yang sama pada banyak pasiennya. Orang-orang yang secara moral terlihat baik, religius, berpendidikan, berusaha hidup benar, namun di dalamnya gelisah, mudah marah, kesepian, kecanduan fantasi, atau mengalami gangguan seksual. Ketika Jung menyelidiki lebih dalam, ia menemukan satu akar yang berulang, represi. Bukan pengendalian sadar, tapi penekanan tanpa pemahaman. Jung berkata secara makna, apa yang kamu tekan ke alam bawah sadar tidak akan menghilang. Ia akan hidup sebagai bayangan. Inilah shadow. Shadow bukan sisi jahat. Shadow adalah bagian diri yang tidak diizinkan untuk ada. Dan seksualitas adalah isi shadow yang paling sering dibuang ke sana. Karena sejak kecil, banyak manusia diajari hasrat sama dengan kotor, dorongan seksual sama dengan dosa, fantasi sama dengan aib, rasa ingin sama dengan kelemahan moral. Tanpa disadari, manusia mulai memerangi dirinya sendiri. Inilah tragedi psikologis. Ia tidak berkata, ikuti semua hasratmu. Tidak, ia berkata, kenalilah hasratmu, sadarilah dari mana ia datang, lihat apa yang sebenarnya ia inginkan. Karena seringkali yang tampak seperti hasrat seksual sebenarnya adalah kebutuhan akan kedekatan, keinginan untuk dilihat, luka masa kecil, atau rasa hampa eksistensial. Di titik ini, Jung juga tidak menutup mata terhadap kehidupan pribadinya sendiri. Dan ini penting, karena Jung tidak berbicara dari menara gading. Ia sendiri mengalami konflik besar dalam relasi dan seksualitas. Ia menikah, namun juga memiliki hubungan emosional yang sangat dalam dengan perempuan lain. Bukan sekadar gosip, tetapi fakta yang menunjukkan ketegangan batin yang nyata. Bagi Jung, ini bukan pembenaran moral, ini adalah fakta psikologis. Ia hidup dalam konflik antara norma sosial, etika, kesadaran, dan dorongan batin yang kuat. Dan justru dari konflik inilah, ia semakin yakin, moral tanpa kesadaran melahirkan kemunafikan batin. Orang bisa tampak bersih di luar, namun di dalamnya penuh bayangan yang tidak terintegrasi. Jung memperingatkan sesuatu yang jarang dibicarakan secara jujur. Hasrat seksual yang ditekan secara ekstrim tidak membuat manusia suci. Ia justru membuat manusia memproyeksikan bayangannya ke orang lain, menghakimi dengan keras, atau hidup dalam rasa bersalah kronis. Disinilah muncul konflik besar, hasrat versus rasa bersalah. Konflik yang tidak terlihat, tapi perlahan menghancurkan jiwa. Jung melihat banyak pasien yang membenci dirinya sendiri, merasa rusak, merasa tidak layak dicintai. Padahal yang sebenarnya terjadi, mereka tidak pernah diajari berdamai dengan energinya sendiri. Menurut Jung, solusi bukan represi, tapi transformasi. Libido tidak dimatikan, ia diarahkan. Energi hasrat bisa berubah menjadi kreativitas, keberanian hidup, kedalaman cinta, atau pencarian makna yang lebih tinggi. Namun ini hanya mungkin jika manusia berani melihat shadow-nya, tanpa menyangkal, tanpa membenarkan, tanpa menghakimi diri sendiri. Di titik ini, kita mulai memahami satu hal penting. Masalah manusia modern bukan karena ia terlalu bernafsu, tapi karena ia takut pada nafsunya sendiri. Dan ketakutan itu berubah menjadi kecemasan, kesepian, dan rasa bersalah yang diam-diam menggerogoti jiwa. Setelah Jung memahami bahwa konflik hasrat dan rasa bersalah tidak bisa diselesaikan dengan represi, ia sampai pada kesimpulan yang jauh lebih menyakitkan. Proses menjadi diri sendiri hampir selalu membuat manusia merasa sendirian. Ini bukan kesepian karena tidak punya teman,
bukan karena ditinggal pasangan, bukan karena kurang interaksi sosial. Ini adalah kesepian eksistensial. Kesepian karena tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa berjalan di dalam batin kita. Jung menyebut proses ini sebagai individuasi. Individuasi bukan menjadi egois, bukan menjadi antisosial, bukan memutus hubungan dengan dunia. Individuasi adalah proses menyatukan kesadaran dengan alam bawah sadar sehingga manusia menjadi utuh. Dan keutuhan itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa ditiru, tidak bisa diwakilkan. Setiap orang harus melewatinya sendiri. Di titik inilah banyak orang berhenti, karena individuasi menuntut satu hal yang sangat mahal, keberanian untuk tidak lagi bersembunyi di balik topeng sosial. Jung menyebut topeng ini sebagai persona. Persona adalah versi diri kita yang diterima masyarakat, disukai lingkungan, sesuai norma, dianggap normal. Masalahnya, jika manusia terlalu lama hidup sebagai persona, ia kehilangan kontak dengan jiwanya sendiri. Ia terlihat hidup, tapi di dalamnya kosong. Dan kekosongan inilah yang sering disalahartikan sebagai kurang pasangan, kurang uang, kurang validasi, kurang seks, kurang pencapaian. Padahal yang hilang adalah hubungan dengan diri sendiri. Jung mengalami ini secara personal. Setelah konflik besar dengan Freud, ia kehilangan komunitas intelektual, pengakuan ilmiah, bahkan kepercayaan terhadap pikirannya sendiri. Ia menulis bahwa pada masa itu, ia merasa seperti berjalan sendirian di malam gelap tanpa peta. Ia mengalami mimpi-mimpi intens, fantasi liar, dialog batin yang menakutkan, dan yang paling menyakitkan, tidak ada siapapun yang benar-benar bisa memahaminya. Inilah harga individuasi. Banyak orang mengira kesepian adalah tanda kegagalan hidup. Jung melihat sebaliknya. Ia berkata secara makna, kesepian adalah tanda bahwa jiwa sedang berbicara. Namun dunia modern tidak mengajarkan kita untuk mendengar jiwa. Ketika merasa sepi, kita disuruh menghibur diri, mencari distraksi, mengisi kekosongan secepat mungkin. Akibatnya, kesepian tidak pernah dipahami. Ia hanya ditutup. Jung melihat bahwa hasrat seksual yang berlebihan dan ketergantungan relasi seringkali bukan tentang cinta, melainkan ketakutan akan kesepian. Manusia tidak mencari keintiman, ia mencari pelarian dari dirinya sendiri. Dan ketika relasi itu gagal, rasa hampa kembali muncul. Lebih besar, lebih menyakitkan. Dalam proses individuasi, Jung mengatakan ada satu fase yang hampir selalu muncul. Runtuhnya ilusi. Ilusi tentang siapa diri kita, apa yang kita inginkan, apa yang seharusnya membuat kita bahagia. Di fase ini, manusia sering kehilangan arah, merasa hidupnya sia-sia, mempertanyakan makna hidup, merasa aku salah di dunia ini. Dan ya, fase ini sangat sepi. Namun Jung menegaskan sesuatu yang penting. Kesepian ini bukan penyakit. Ia adalah gerbang. Gerbang menuju kedewasaan batin, hubungan yang lebih jujur, seksualitas yang lebih sadar, cinta yang tidak bergantung, dan makna hidup yang tidak rapuh. Tetapi hanya jika manusia tidak kabur darinya. Jung tidak pernah menawarkan jalan yang nyaman. Ia tidak berkata, ikuti passionmu dan kamu akan bahagia. Ia berkata, hadapilah bayanganmu, terimalah kesepianmu, dan dari sana makna akan tumbuh. Makna tidak datang dari luar. Makna muncul ketika manusia berani tinggal bersama dirinya sendiri. Jika kamu pernah merasa sendirian meski dikelilingi orang,
kosong meski hidup terlihat baik, bersalah terhadap hasratmu sendiri, bingung dengan arah hidupmu. Menurut Carl Jung, itu bukan tanda kamu rusak. Itu tanda jiwamu sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Setelah Carl Jung berbicara panjang tentang hasrat, bayangan, rasa bersalah dan kesepian, ia tidak meninggalkan kita dalam kegelapan. Namun, jalan keluar yang ia tawarkan bukan jalan yang nyaman. Jung tidak menjanjikan kebahagiaan instan. Ia tidak menawarkan hidup positif. Ia tidak berkata semua akan baik-baik saja. Yang ia tawarkan adalah keutuhan. Dan keutuhan, menurut Jung, selalu menuntut kejujuran yang menyakitkan. Jung menggunakan satu kata kunci yang sangat penting, integrasi. Bukan menghilangkan hasrat, bukan mematikan nafsu, bukan membunuh bayangan, tetapi mengintegrasikannya ke dalam kesadaran. Karena apapun yang tidak kita sadari akan menguasai hidup kita dari belakang layar, dan apapun yang kita tekan terlalu lama akan kembali dalam bentuk yang lebih gelap. Dalam pandangan Jung, hasrat seksual adalah energi psikis murni. Energi ini netral. Ia tidak baik, tidak jahat. Yang membuatnya merusak bukan keberadaannya, tetapi ketidaksadaran manusia terhadapnya. Ketika hasrat tidak diakui, ia berubah menjadi kecanduan, obsesi, perselingkuhan, pornografi kompulsif, relasi toksik, atau rasa bersalah kronis. Semua ini bukan karena hasrat terlalu kuat, tetapi karena kesadaran terlalu lemah. Jung menegaskan sesuatu yang sangat berani untuk zamannya. Manusia yang menolak nalurinya tidak menjadi suci, ia hanya menjadi terbelah. Dan manusia yang terbelah tidak pernah benar-benar damai. Ia selalu hidup dalam konflik batin, ingin tapi takut, mendekat tapi bersalah, mencintai tapi menghakimi diri, mengejar makna tapi memusuhi dirinya sendiri. Inilah neraka batin modern. Integrasi berarti berani berkata pada diri sendiri, "Ya, aku memiliki hasrat. Ya, ada sisi gelap dalam diriku. Ya, aku tidak sebersih citraku." Tetapi juga berkata, "Aku bertanggung jawab atasnya. Aku tidak membiarkannya menguasai hidupku. Aku mengarahkannya, bukan menindasnya." Jung percaya bahwa ketika hasrat disadari, ia berubah bentuk. Energi seksual mentah bisa menjadi kreativitas, kedalaman cinta, spiritualitas yang hidup, keberanian menjadi dirinya sendiri, bahkan kebijaksanaan, bukan dengan menolaknya, tetapi dengan memahaminya. Namun Jung juga sangat jujur soal konsekuensinya. Manusia yang memilih jalan integrasi tidak selalu cocok dengan masyarakat, karena masyarakat lebih suka topeng yang rapih, moral yang dangkal, kepatuhan tanpa refleksi, identitas massal. Sedangkan individu yang utuh seringkali tidak ekstrim, tidak fanatik, tidak mudah dikendalikan, tidak hidup dari penghakiman, dan ini membuatnya sendirian. Jung menulis bahwa manusia yang telah melalui individuasi akan mengalami kesepian yang berbeda. Bukan kesepian kosong, tetapi kesepian yang tenang. Kesepian yang tidak panik, kesepian yang tidak butuh pelarian, karena ia tidak lagi lari dari dirinya sendiri. Di titik ini, seksualitas tidak lagi menjadi medan perang. Ia menjadi bahasa keintiman. Cinta tidak lagi menjadi ketergantungan, tetapi perjumpaan dua individu yang utuh. Rasa bersalah tidak lagi menghantui, karena manusia tahu mana naluri, mana tanggung jawab, mana pilihan sadar. Inilah kedewasaan jiwa. Lalu apa yang terjadi jika manusia menolak proses ini? Menurut Jung, bayangan akan mengambil alih hidup. Konflik batin akan semakin keras. Hasrat menjadi destruktif, relasi menjadi kompensasi, dan hidup terasa hampa meski berhasil.
Banyak depresi modern, krisis makna, dan kecanduan emosional lahir dari penolakan terhadap proses ini. Jika ada satu pesan paling jujur dari Carl Jung, itu ini: kedamaian bukan datang dari menjadi baik, tetapi dari menjadi utuh. Hasratmu bukan musuhmu, rasa bersalahmu bukan musuhmu, kesepianmu bukan musuhmu. Mereka adalah penunjuk jalan. Dan mungkin konflik batin yang selama ini kamu benci bukan tanda kamu rusak, melainkan tanda jiwamu sedang memanggilmu untuk hidup lebih sadar. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat ini. Semoga dapat menambah wawasan kita. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.